Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi ya? Masih pagi. Halo, selamat pagi, Mbak Mas. Aduh, baru masuk dari tadi, setengah jam ya. Sehat, Mbak? Tadi susah-susah masuk di sini. Hah? Di sini juga dari tadi susah masuk. Iya. Mau sistemnya, Mbak. Wih, ada yang baru. Cita. Ini siapa nih Cita? Celita. Mbak siapa Mbak Celita? Mbak Yaya, tahu. Kalau Mbak Yaya tahu. Mbak Celita siapa ya? Panas sekali. Mungkin itu literally salah ketik. Namanya keren banget, Mbak. Mbak Lita. Oh, Cilita. Oke. Tidak mau pakai nama samaran deh, Miss, kalau gitu. Pakai Sahnas aja deh. Pikir tadi mahasiswa baru ini kan, baru daftar kan. Langsung aja. Mata kuliah semester 5. Sehat, Mbak Mas? Alhamdulillah sehat nih. Miss, maaf punya saya lagi berisik, masih masak. Nggak apa-apa. Ih, masak. Dicicip, Mbak. Lagi nggak puasa ya, Mbak ya? Boleh dong masakannya, harus apa? Fotonya doang, pasti masakan Indonesia ya. Kami jadi tetap masakin buat mereka. Oh, semangat Mbak, semangat. Sekalian masak buat buka. Aduh. Oke, baik. Gimana kuliah yang kemarin? Aman? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Ya, kalau misalnya hadirnya sesuai 5 kali, terus yang lain apa tugasnya juga deadline-nya pas, atau dia satu-satu nggak apa-apa sih. Kalau 2 minggu belum ngumpul kan masih 80. Tapi kalau misalnya semua tugasnya telat, terus ada yang ya susah untuk dinilainya. Jadi nih, semoga ke depan saya harapannya semua deh, jangan 1 2 doang, jangan 3 doang, jangan 4 doang. Kemarin itu ada banyak, malah 3 atau 4 yang belum A. Jadi pengen saya semuanya A. Udah terakhir mungkin saya mengajar semester ini. Sebelum mungkin, semoga terakhir ya. Kalau terakhir kan artinya saya balikin. Alhamdulillah. Oke. Kita mata kuliahnya apa ya, Mbak Mas? Punten, saya Psikologi komunikasi, Bu. Mas Kadek, finally. Aduh, kangen tahu. Semester kemarin nggak ada nongol Masnya. Oh, baru nongol ini. Istiqomah ya Mas ya? Apa, Bu? Istiqomah ya? Apa istiqomah? Iya, kuliahnya istiqomah. Oh, saya mah istiqomah, Bu. Semoga puasanya lancar ya Mas Mbak. Oke, kita lanjut. Nggak perlu lagi perkenalan ya. Sudah kenal. Jadi kita lanjut ke materi. Oke, kita mata kuliahnya psikologi komunikasi. Udah ada ya di apa namanya? Di LMS. Dan jangan lupa LMS itu seperti biasa hanya reminder aja. Reminder sedikit. Yo, ini kenapa ini? Nah, ini kelihatan screen-nya berubah kan? Coba nanti belum berubah lagi screen-nya.
Screennya harusnya yang ini, bisa ini. Oke, ini sekarang yang saya tampilin LMS, teman-teman lihatnya LMS ya. LMS 439. Nah, ini dia. 4317. 4317. Nah, ini teman-teman semuanya sudah saya set di sini. Jadi tidak ada yang berubah. Kalau untuk aturannya masih tetap sama. Dan juga ini diskusinya bukan 2 ya, 1 ya, tapi beda, setiap teman-teman beda ngerjain. Jadi kalau misalnya yang sama seperti biasa, yang kemarin juga kayak gitu kan. Jadi yang nilai yang digitnya genap ngerjain nomor 2, yang 0 juga nomor 2. Kalau yang ganjil nomor 1 ya. Jadi 1 aja dan sesuai dengan deadline. Pokoknya kalau udah sebelum deadline atau pas tepat sama deadline ini nilainya 100 sudah. Tapi kalau teman-teman seminggu telat ya udah minus 10. Jadi per minggunya diminusin 10. Jadi kalau misalnya mau kumpul di pertemuan ke-8, boleh nggak? Ya akan ada resiko. Resikonya minus, berarti kalau pertemuan ke-8 minus 80 dong. 20. Jangan sampai ya teman-teman ya. Bisa lah. Sekarang nih, kan ini udah dibikin nih sampai 8 nih. Nah, sebelum tidur 5 menit aja. Buka dulu LMS-nya, kerjain diskusinya. Ya. Bisa insya Allah, bisa. Miss, saya boleh minta saran nggak? Boleh. Masih saran sih, bukan minta. Jadi ketika kita ngerjain LMS, kan kata Missnya kalau ngerjainnya sebelum deadline nilai 100 gitu kan. Kita ngambil seumpama nih, aku udah ngerjain LMS. Cuman aku tuh sebenarnya juga nggak tahu ini tuh jawabannya benar apa enggak gitu loh. Bisa nggak seandainya nih nanti setelah aku mengerjakan LMS itu di bawahnya itu Miss bisa kasih masukan mungkin jawabannya harusnya seperti ini, mungkin jawabannya lebih mendekati seperti ini, begitu Miss. Bisa nggak sih Miss? Kadang begini Miss, ini jawaban gue sebenarnya benar apa enggak sih? Kadang saya nanya kayak gitu. Kadang suka ragu sama jawaban sendiri gitu loh Miss. Oke, siap. Sebenarnya beberapa saya kasih evaluasi. Jadi ada beberapa kayak suaranya dideketin ke mic kayak gitu. Ya kan? Ada. Terus kalau misalnya pun lebih ada beberapa yang saya kasih ini catatan. Yang nggak saya kasih catatan, udah bagus, udah keren, tolong ini. Ya menurut saya itu standarnya udah bagus gitu. Jadi kalau Mbak siapa tadi? Mbak Nisa bukan sih? Halo. Ini nyambung nggak sih? Nyambung. Oh nyambung. Ya. Kok kayak gini ya saya? Aduh. Mana ini? Wait the minute. Saya tampilannya ada ini sama
Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Halo. Bisa dengar suara saya, Mbak? Bisa, Miss. Oke, siap. Tadi keputus sebentar. Oke. Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Yeah. Mbak Aisyah itu kalau nggak salah saya komennya adalah selalu, wah keren, wah ini. Ya, itu emang keren menurut saya. Jadi emang Mbak sama Itu malah nggak yakin sama jawaban saya. Maksudnya ini bener apa enggak sih jawabannya gitu loh. Oke, jadi maksudnya adalah yang itu ya Mbak ya, yang secara konseptual ya. Iya. Siap. Nanti saya tambahin. Jadi nanti akan ada refleksi tentang teorinya. Mantul. Nanti ditambahin. Siap Mbak. Nanti kalau misalnya pun saya lupa ngasih evaluasi tentang refleksi teorinya, punten, minta tolong diingetin lagi ya Mbak ya. Kan lainnya masih ada nggak ya? Baik, Miss. Masih nyimpan kan ya Mbak? Lain yang baru kan kemarin kalau saya kasih. Nih saya kasih lagi ya. MYAA. Betul. Nah, nanti kalau misalnya saya lupa pas evaluasi itu, terus Miss tuh ada lupa tentang teorinya, lupa Miss. Punten diingetin ke line boleh, ke LMS-nya boleh. Makasih Mbak Aisyah. Ada lagi saran yang lain, monggo silakan. Nih saya dengerin saran dulu. Yeah. Ada lagi? Mungkin dari Mbak Celita, Mbak Celita. Mbak Celita. Oh diganti dong. Loh Mbak Celita tadi kemana? Aduh Mbak Celita. Okay. Semangat ya Mbak ya, makin semangat ya. Kita ini udah pertemuan, kita udah yang ketiga kali ya. Semester ini yang ketiga kali dan semoga nanti gak ada yang keempat. Kalau Mbak Lita, ya. Yeah. Halo Mbak Lita, Mbak Celitanya iya Miss, halo Miss. Halo Mbak Celitanya. Maaf Miss, soalnya lagi di lapangan. Gak apa-apa. Jadi sinyalnya sangat susah. Gak apa-apa. Biasa Miss lagi ada tugas. Siap. Dari lagi ada tugas lapangan jadi cuma bisa menyimak. Gak apa-apa. Yang penting nanti di pukul 12 di on kan aja Mbak ya. Gak apa-apa nggak aktif, tapi di sininya dimunculin aja nanti di pukul 12 sama di pukul 1. Kan saya ngambil absennya kan 3 kali. Di pukul tadi pertama kali ketemu, terus di pukul 12 sama di pukul 1. Jadi biar ada recordnya. Itu harus on cam ya Miss? Nggak mesti on cam, ini aja kayak gini. Jadi mesti on cam ya? Iya, kayak gini doang. Oke Miss. Kayak gini doang. Jadi mbaknya nggak mesti aktif. Nih kan banyak yang nggak aktif kan, cuma maksudnya namanya ada di sini. Di sini nih. Jadi biar ada recordnya. Iya Miss. Ya, makasih ama-ama. Baik Miss. Yo Baik. Oke. Terima kasih Miss. Sama-sama. Oke, kita lanjut kuliah lagi ya. Balik lagi, semoga ini yang terakhir ya buat saya. Jadi saya artinya kalau terakhir saya selesai gitu. Jadi kan bahagia, happy ya. Tapi kalaupun masih ya wes, doakan saya makin kuat. Sama-sama kita kuat ya. Oke, baik, kita lanjut ke sini tadi ya. Kita ngomongin ini tadi ya. Oke, tadi ada saran sudah, saya terima sarannya, makasih Mbak. Terus, nah ini, jadi teman-teman mengingatkan, merefresh. Jadi ini diskusinya diperkenankan ya, dikerjakan ya. Ini kan udah ada sampai pertemuan ke-8 ya. Jadi kalau misalnya ngerjain pertemuan 1 misalnya lanjut ke pertemuan 2 nggak apa-apa. Dan nggak ada ininya kan pas teman-teman ngerjain
saya nggak ini apa, nggak ada misalnya harus detail, harus panjang, harus lengkap, nggak mesti. Yang penting ada, dah. Yang penting teman-teman kerjain, ada rekamannya. Karena itu semua di-record. Nanti apa namanya, saya ada reportnya ke UT gitu kan. Di penilaian itu berdasarkan recording semua, record semua. Oke. Dan jangan lupa kita juga seperti biasa di pertemuan 3 ada tugas pertama, nih tugas 1. Terus di pertemuan 5 tugas 2. Sudah ada semua ya, jadi sudah bisa dikerjakan sama teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang tidak muncul, monggo silakan dikabari, nanti saya coba cek kenapa tidak muncul. Tugas 3, meeting 7. Gitu. Jadi kalau tugas 3, cuma ada 3 dalam 8 kali pertemuan, tapi kalau diskusi tiap hari, tiap pertemuan maksudnya. Oke, lanjut. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman ada yang mau nge-share ide kira-kira apa sih itu psikologi dan psikologi komunikasi? Oke, monggo silakan. Teman-teman yang pergi ke Taiwan ini pasti punya pengalaman psikis yang kuat banget ya. Mentalnya kuat banget. Oke. Ada yang mau nge-share idenya tentang apa itu psikologi, apa itu psikologi komunikasi? Monggo silakan. Jadi psikologi itu ya intinya adalah tentang mental, ilmu yang mempelajari tentang mental, behavior, interaksi, ya tentang manusia dengan makhluk lainnya. Nah, kalau komunikasi kita udah tahu semua ya. Itu proses interaksi antara komunikator satu dan komunikator lainnya. Kenapa dibilang komunikator, bukan lagi komunikan? Karena bahasanya kalau komunikan itu kan pasif, kalau komunikator itu aktif. Karena yang jadi komunikan juga pasti akan memberi feedback. Itulah kenapa sekarang bahasanya itu tidak relevan lagi kalau dibilang komunikan, tapi komunikator lainnya atau komunikator ya. Jadi komunikator satu dan komunikator lainnya. Jadi komunikator satu itu ibaratnya sumber gitu ya. Jadi kalau psikologi tadi ilmu yang mempelajari atau ilmiah ya, yang mempelajari tentang jiwa ya atau mental dari makhluk hidup ya, dari manusia lah ya, terhadap lingkungannya, dengan lingkungannya ya. Jadi nanti di situ banyak lagi ilmu-ilmu yang lain, tidak hanya psikologi komunikasi. Nah kalau misalnya psikologi komunikasi itu bagaimana? Psikologi komunikasi berarti ilmu yang mempelajari bagaimana tentang kejiwaannya seseorang ketika dia berinteraksi dengan sesama makhluk gitu ya teman-teman. Jadi ini sekarang kita ngomong tentang kejiwaan ya, dan saya harap semuanya teman-teman sehat jiwa raga cie. Dan di modulnya itu ada 9 modul teman-teman. Nah karena 9 modul, nanti di pertemuan ini tuh sebenarnya kita mencakup 2 ya, mencakup 2 modul, modul pertama dan modul kedua.
Ini saya lupa nih ngasih tentang satu lagi. Jadi hari ini kita langsung masuk ke 2 modul. Nah kalau misalnya nanti nggak selesai, monggo silakan teman-teman tinggal lihat aja PDF-nya ya. Jadi ini yang akan kita bahas di modul pertama. Fundamentalnya ya, dasar-dasarnya. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu bapaknya siapa? Ini fotonya siapa? Dan kenapa di sana dibilang we cannot not communicate? Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Kenapa? Why? Ada yang mau sharing? Monggo silakan, saya tunggu sharingnya. Sharing ide, gagasan. Nah ini kita lihat ada video ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah ini teman-teman, ada kita lihat animasi aja ya, animasi apa ya desain ini nih, terlalu panjang ini, yang pendek aja. Animasi Indonesia. Ini contoh ya, kenapa kita we cannot not communicate ya. Ini kita bisa lihat dari contoh ini ya. Tapi sayang ini pasti audionya nggak sampai lagi. 大家好，我是 Amy 的妈妈。我家 Amy 啊，在 Lingo Ace 学英语已经学了2个月了。她呀，从最开始对英语。 Oh, bisanya nggak ada layar tampilannya. Nyampe nggak? Subscribe. Mana sendal mama nak? Nggak nyampe kan? Nggak nyampe kan Mbak, audionya Mbak? Saya udah lapor sih ke ke UT-nya, ke bagian teknisinya, ke direkturnya juga. Jadi kalau kita mainin video di Teams itu nggak nyampe kan audionya. Ini udah nyampe belum? Subscribe nggak kamu? Nyampe belum Mbak? Halo. Ada yang bisa jawab kah? Baru dibuka. Enggak, maksudnya jangan. Enggak ada suaranya, Miss. Tetap nggak ada suara kan? Ayo subscribe. Iya. Ayo subscribe. Nah itu makanya saya cuma bisa jadinya ngasih linknya juga sama teman-teman. Jadi ini kita lihat dulu ya. Ada suaranya. Ada. Apa sih? Suara Kenapa? YouTube-nya Kenapa? loh Ada itu. apa? Ais. Kasihan. Nggak nyampe kan suara YouTube ini kan? Iya, ada suara YouTube-nya. Ada. Enggak ada, Miss, kalau suara. Iya, itu gimana caranya ya, Bu? Gitu. Ya saya udah laporan sih. Ini kan dari kita 2001 kan kita coba main video dari YouTube atau dari website manapun masuk ke Teams, nggak nyambung kan suaranya. Sayang sebenarnya. Jadi ini untung ada teksnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat teksnya ya. Semoga teksnya juga kebaca. Jadi nanti teman-teman bisa pertanyaannya adalah we cannot not communicate.
kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Nah, di sini konteks videonya adalah tadi judulnya ketika minta duit ke emak, ya. Jadi tuh. Jadi konteksnya adalah ketika minta duit saat ada tamu. Kalau sekarang kita nggak minta duit ya, amin. Sekarang kita mbak-mbak sama mas-mas yang ngasih ya, amin. Hebat. Oke, dari contoh ini kita lihat ya, kenapa kita nggak berkomunikasi. Apa sih? Kenapa? Ada apa? Itu ada orang teriak-teriak. Kasian. Emang siapa, nak? Minta uang mah. Tukang bakso mah kasihan gak laku-laku. Kok tukang bakso ya? Jangan, nak. Itu baksonya ada racunnya, nak. Bisa kentut-kentut sampai mati. Oke mah. Oh iya, itu emang udah gede channelnya itu. Oke. Jadi dari yang tadi aja, simple. Tujuan anaknya apa? Minta duit beli bakso. Sepanjang tadi ada banyak yang disampaikan. Apa sih? Oke. Jadi udah tahu kenapa kita tidak bisa tidak berkomunikasi? Karena kita makhluk hidup. Benda mati bisa tidak berkomunikasi. Tapi kita makhluk hidup, bahkan tumbuhan pun berkomunikasi. Gitu, tumbuhan pun dia berkomunikasi. Dengan apa kan? Misalnya tumbuhan ada matahari, maka tumbuhnya akan ke arah matahari itu kan, ke arah sinar itu gitu kan. Nah, itu dia berinteraksi. Tumbuhan pun, karena tumbuhan makhluk hidup gitu. Jadi simple jawabannya adalah kenapa kita tidak bisa tidak berkomunikasi, karena kita manusia. Adapun manusia yang misalnya hidup di hutan menyendiri apa semua, dia tidak berkomunikasi. Oke, tidak ada orang selain dirinya, tapi dia berkomunikasi dengan alam, ya kan? Dia membaca tanda-tanda alam, dia membaca gerak-gerik hewan, gimana hewan itu kalau misalnya dia mau berburu gitu kan, dia nggak mungkin diam aja ketika hewannya nanti mendekat gitu kan, mau nekam gitu, nggak mungkin dia diam aja kan, pasti melawan gitu kan. Itu adalah bagian dari komunikasi juga gitu kan. Tapi memang literally komunikasi itu jangan dibahasakan manusia ke manusia saja, atau hewan ke hewan saja, atau tumbuhan ke tumbuhan saja. Komunikasi itu terjadi adalah antar makhluk hidup gitu. Bahkan kalau dunia perdukunan bisa berkomunikasi sama makhluk di dunia lain, ya kan? Atau bahkan benda mati itu dikasih bahasanya, dikasih something. Jadi benda mati itu kayak dimasukin jin atau apa gitu kan, dimasukin benda lain, jadi bisa kayak media gitu kan, media yang bisa membuat orang something gitu kan. Gitu. Jadi manusia kenapa kita tidak berkomunikasi? Karena kita mau hidup gitu. Bahkan makhluk di dunia lain pun bisa berkomunikasi dengan kita gitu kan. Oke, simpel pertanyaannya sudah terjawab dengan contoh ini ya. Lucu ya contohnya ya. Ada yang kangen sama bakso. Aku kangen bakso. Ini sampai sini ada yang mau didiskusikan? Maaf, itu layarnya nggak ada ya? Ya kah? Miss? Yes. Sekarang? Udah ada. Terus kalau saya ganti ke sini, muncul nggak?
Oke. Nah, sampai sini ada kok udah slide ini. Sampai sini ada yang mau sharing ide tentang tadi kenapa kita tidak berkomunikasi? Mungkin ada tanggapan, oh enggak nih, bisa aja kita nggak berkomunikasi, misalnya diem di dalam kamar aja, hidup maksudnya bertahan gitu. Ada penelitian teman-teman, penelitian dari dari universitas di Amerika sama di Inggris ya. Jadi ada percobaan, apa sih yang membuat orang bisa meninggal dalam waktu cepat, penyakit apa gitu yang bisa membuat orang meninggal dalam waktu cepat, apa penyakit yang paling berbahaya yang bisa membuat umur orang pendek, ya kan? Jadi apakah kanker apa gitu kan. Orang sehat nih, pertama kan orang sehat, dibikinlah ketergantungan narkoba, dibikinlah ketergantungan obat-obatan. Ternyata ada juga yang hidupnya yang lebih panjang dari orang yang sehat gitu kan. Terus apalagi nih, dikasihlah misalnya sampai pada yang menyebabkan orang meninggal itu adalah tidak berkomunikasi. Kenapa? Tidak berkomunikasi itu di-set orangnya, dikunci di dalam ruangan, tapi semua makanan diberikan ya, semua akomodasi diberikan. Jadi dikasih games, dikasih musik, dikasih apa gitu kan, dikasih makanan disediakan, tapi dia tidak berkomunikasi sama siapapun, hanya di dalam kamar. Nah, penelitiannya hasilnya adalah ternyata yang membuat orang berumur pendek itu adalah penyakit dari psikologis, kesendirian ya, penyakit pikiran gitu ya nih ya. Tapi pikirannya lebih ke lonely, sendiri, sepi. Jadi kalau jomblo gitu rawan punya penyakit ya Miss. Kenapa Mbak? Kenapa? Jadi kalau para jomblo gitu rawan kena penyakit ya Miss. Ada Miss. Aduh, aku jomblo loh. Aduh. Itu katanya tuh kalau sekarang apa? Luka tak berdarah lagunya. Aduh. Enggak Miss, bercanda doang Miss. Aku juga bercanda, Mbak. Tapi kok pas banget ngena gitu ya Miss. Tapi bener gitu. Tapi Miss banyak temennya nggak Miss? Banyak temennya nggak Miss? Hah? Mbak? Banyak temennya Miss. Oh. Banyak temennya. Nanti kita ngikutin Soyejin. Iya. Tahu Soyejin? Gak apa-apa dia bersabar sampai umur 39 tahun tapi saya mungkin ya Miss. Iya. Kita sama Miss. Iya, kita sama. Jadi kita bersabar aja Miss. Partai jomblo. Umur 39 dapatnya yang kayak Yuntin. Tapi Mbak Aisyah nyarinya yang susah-susah. tenang Mbak, jodoh mau kemudian insya Allah, amin. Kalau sudah punya Mbak, tinggal timingnya aja. Nanti langsung dicariin sama Mas Kadek tuh buat Mbak Aisyah. Mas Kadek nyariin. Oke. Tapi sebenarnya balik lagi tadi jawaban Mbak Aisyah, jomblo, tapi jomblo kan berinteraksi, ya kan, berinteraksi sama orang lain. Jadi yang misalnya seriusnya ini jawabannya, tapi ya itu tadi bukan jawaban loh, bukan jawaban serius. yes. Jadi hasil penelitian itu tuh yang dibuat adalah yang di eksperimennya itu adalah mereka yang di dalam ruangan, ibaratnya ada space, khusus space,
mereka dikasih modal, semua dikasih modal. Jadi mereka ada dikasih game, dikasih musik, dikasih alat olahraga, dikasih pokoknya mereka untuk aktivitas sehari-hari mereka bisa di dalam sana. Cuma mereka tidak dikasih teman, tidak bisa berbicara dengan orang lain. Mereka hanya di dalam situ sendirian. Waktunya makan mereka ada makan, mereka pegang. Pokoknya apa yang mereka inginkan mereka punya. Tapi ternyata kesendirian itulah yang membuat orang matinya cepat, ya, hasil penelitiannya itu. Jadi makanya COVID itu, ya, ini kan penelitiannya pas COVID ya teman-teman. Jadi dibilang social distancing itu meningkatkan penyakit psikisnya dan akhirnya orang depresi apa semuanya. Benar, gitu kan. Dan sebenarnya kejiwaan itu yang membuat orang-orang bikin yang tadinya sehat jadi imunnya itu lemah, lebih gampang terserang penyakit. Jadi intinya adalah kita di psikologi ini ya belajar untuk gimana kita punya positive mind. Kita Miss, berarti kalau orang-orang introvert itu juga mereka lebih rawan kena penyakit ya, Miss? Tergantung, Mbak, sebenarnya. Introvert itu kan dalam artian mereka tetap berkomunikasi dengan keluarga, misalnya dengan teman, dengan orang-orang yang mereka sudah kenal sejak lama gitu kan. Tapi mereka untuk orang-orang yang baru bertemu itu pasti malu-malu kayak gitu kan. Terus pertanyaannya adalah apakah mereka yang punya banyak penyakit? Itu harus ada penelitian lagi. Karena gini, yang eksperimen tadi adalah untuk orangnya itu benar-benar dia tidak punya akses sama sekali untuk ngomong sama keluarga, tidak bisa untuk tidak ada teman sama sekali. Jadi kalau introvert itu tergantung. Kalau dia punya keluarga yang mensupport dia, kecuali kalau dia tidak punya keluarga ya yang mensupport dia, kita banyak dengar kan di Korea angka bunuh diri itu sangat tinggi, di Jepang angka bunuh diri sangat tinggi. Kenapa? Karena demand untuk sukses itu sangat sangat luar biasa gitu kan. Udah gitu memang dia level anak sekolah aja ya, anak sekolah di sana itu dari SD tuh udah luar biasa demandnya, belajar terus nilai apa semua gitu kan. Mereka diporsir gitu kan. Ketika mereka dapat nilai jelek itu mereka langsung depresi, ya kan. Kalau misalnya mereka tidak punya support dari orang tua, tidak punya support dari orang-orang yang tersaing, misalnya orang tuanya, aduh kamu kok dapat nilai kecil, kamu kan udah dikhususkan, kamu kan udah ini, kamu salah, kamu ini. Itulah banyak kita dengar berita yang orang bunuh diri, apa semua, apa-apa. Karena itu tadi, orang yang introvert, bahaya banget kalau misalnya dia tidak punya sosok, apalagi kalau misalnya dia tidak, punten ya, saya meyakini setiap orang punya agama. Ketika setiap orang yakin, saya meyakini setiap orang yang beragama itu yakin sama Tuhan gitu kan. Ketika mereka yakin sama Tuhan, artinya mereka tidak menganggap bahwa hidup mereka hanya untuk mereka, tidak. Mereka hidup nanti ada kehidupan lain gitu kan, kehidupan kedua gitu kan. Artinya ketika mereka pun dalam keadaan kondisi paling bawah, mereka yakin, oh Tuhan sedang bersama saya gitu kan. Apapun agamanya, saya yakin akan lebih baik jiwanya dibanding mereka yang tidak percaya Tuhan. Apalagi dia pas introvert, iya, support keluarga tidak ada, support teman tidak ada, temannya malah ini apa semua, terus agama juga tidak ada, ya itu tadi. Bisa jadi mereka depresinya berat sekali gitu kan. Dan sekarang itu banyak, kalau misalnya teman-teman lihat kasus-kasus COVID ya, percaya atau enggak, orang yang sakit COVID itu tambah parah. Kenapa? Karena dia di karantina. Tapi salah juga sebenarnya. Dilema juga. Ketika tidak di karantina karena penyakitnya ini menular, ya kan?
dan juga yang banyak, kalau COVID itu kan dia banyak menyerang yang banyak komorbid ya kan. Maksudnya kalau yang meninggal itu pasti ada penyakit bawaan, tidak serta-merta karena COVID gitu. Jadi dikhawatirkan kenapa dia dikarantin. Ketika dia menyebar ke yang punya komorbid itu tidak punya imun yang cukup baik, ya akhirnya ketika sudah sesak napas itu akan udah masa kritis gitu kan. Tapi kalau misalnya anak-anak yang orang-orang yang punya imun kuat, yang tidak punya komorbid itu positif COVID, kebanyakan mereka bisa bertahan gitu kan. Ini kita absen lagi ya, Mbak, diaktifin aja ininya biar kita absen lagi. Ya, aduh saya udah ngantuk nih, tahan. Jadi buat teman-teman ya, ngobrol lah sama Tuhan ya, ngobrol sama, kalau misalnya sudah ngobrol nih sama Tuhan bla bla bla, ya boleh silakan cari teman, tapi pilih-pilih temannya ya. Maksudnya belum tentu semua teman bisa jadi teman yang konsul, maksudnya bisa jadi menenangkan gitu kan. Cari teman yang bisa menenangkan ya. Anyway teman-teman, ini udah saatnya menulis kan ya, menulis skripsi kan ya. Belum Miss, nanti semester 7 baru ada mata kuliah karir itu. Oh ini masih semester 6 tak? 5? 5 Semester 5 sekarang. Oh, kok saya mikirnya teman-teman udah semester ini aja ya, udah semester akhir aja. Oke, sampai sini siapa yang introvert memang di sini kira-kira? Ada yang mau share yang introvert? Tapi ada ini juga ya, kalau sekarang kan zamannya media sosial ya kan. Anehnya teman-teman yang introvert ya, kadang di media sosial itu luar biasa. Kebalikannya. Dan karena media sosial itu anonymous ya, maksudnya adalah bisa tanpa identitas asli. Nah di situ dikeluarkan keasliannya. Ada identitas lain gitu. Dia bisa tidak introvert, bisa kebalikannya gitu kan. Jadi kadang kita bisa lebih mengungkapkan isi hati kita menggunakan media dibanding kita secara langsung ketemu orangnya atau ketemu siapapun ya kan. Kita lebih gampang bilang aku kangen gitu kan dengan ditulis di teks gitu kan, kirim ya, atau ngomong ke status sosial medianya kangen gitu kan. Tapi pas ketemu misalnya aduh nggak berani ngomong kangen gitu kan. Jadi itu ada penelitiannya tuh teman-teman. Jadi aktor komunikasi ya itu lebih ada intensitas ketika komunikasinya menggunakan media ya, lebih mengcoverage ekspresi dibanding ketika tanpa media, near media. Sampai sini ada yang mau di-sharingkan lagi? Mau silakan. Atau kita lanjut? Lanjut ya. Oh ini pengertian psikologi. Jadi ini tadi ya yang dibahas di awal. Jadi intinya adalah psikologi itu kita berarti kita mempelajari perilaku dan jiwa mental ya. Jadi perilaku itu ya interaksi kita dengan
lingkungan kita, ya. Siapa yang kita temui gitu kan. Alhamdulillah. Kalau misalnya lebih detailnya lagi ya, psikologi itu ya di sana nanti ada yang kita mempelajari tentang persepsi, ada berpikir, mengingat, merasa. Mengingat itu nanti berkaitan dengan memori ya kan. Merasa nanti kaitannya dengan ekspresi ya kan, dengan ungkapan hati gitu kan. Dan juga bisa nggak hanya merasa dalam artian main pikiran, tidak. Tapi nanti kalau di beberapa cabang psikologi kayak kognitif psikologi atau kognitif neuroscience ya, nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana organ-organ lain juga memiliki indera untuk merasa, kayak misalnya lidah misalnya. Karena setiap organnya manusia itu diproses, dikendalikan oleh otak. Nah, psikologi ini key-nya itu adalah di otak ya teman-teman, di otak dan di hati, di hati, di jiwa ya. Jadi karena perilaku itu tadi berhubungan dengan otak, sementara kalau jiwa itu ya mental gitu kan. Jadi saya dulu, 3 tahun sebelumnya saya belajar tentang bagaimana mata memproses informasi. Itu juga psikologi, tapi kognitif psikologi. Jadi berhubungan dengan brain, memproses. Jadi ada beberapa daerah wilayah otak kita ya, yang hanya untuk memproses, satu nih misalnya di bagian ada ada bagian atasnya otak itu ada khusus untuk face recognition, untuk mengingat wajah. Ada lagi face processing untuk memproses wajah ya kan. Jadi beda-beda. Otak itu luas sekali, banyak sekali saraf-saraf ya. Dan kita lihat aja ya bentuk otak ya. Saya kalau nggak salah masih punya penelitian saya dulu. Kita cek di sini ya. Jadi ini saya akan share penelitian saya yang sebelumnya. Dataset.
Nah ini penelitian saya sebelumnya, kita cuma lihat bagian otak aja. Nah, jadi informasi yang mau ditangkap, yang mau dianalisis adalah ini ya. Ini informasinya teman-teman. Jadi bagaimana mata itu melihat tugas, ya kan? Ini ada yang tugas yang satu family, ada yang satu kategori gitu kan. Nah nanti ini wilayah otak kita gitu kan. Ada 3 slice gitu kan. Nah jadi nanti kayak gini nih, ini gambar otaknya. Nah, kurang lebih tuh kayak gini teman-teman. Ini otaknya manusia, ya kelihatan nggak? Nih, ini kelihatan ya teman-teman. Nah ini gambar otaknya manusia ya, di scan sama MRI. Belum kelihatan, belum ganti layarnya. Ini belum ganti. Sekarang? Belum, Miss. Nggak kelihatan, nggak muncul. Nggak muncul. Loh, kok bisa? Dari tadi juga belum muncul. Waduh. Tapi ya sini presenting. Aduh. Nggak kelihatan. Ini? Nah, jadi ini adalah tugasnya ya. Jadi melihat gambar ini kan. Jadi ada yang satu kategori, ada yang satu jenis, ya kan. Nah ini bagian otaknya manusia yang di scan. Jadi fokusnya adalah bagian ini. Nah bagian ini ya, fokus kita melihat. Jadi di bagian apa sih, saya lupa namanya. Di bagian itu kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Nah jadi ini ada bagian kanan dan kiri. Jadi ini kiri, ini kanan otaknya manusia. Jadi ketika melihat tugas yang tadi, ya kan, ini psikologi kognitifnya ya. Kalau kognitif itu berarti perilaku gitu, yang berhubungan dengan otak-otak yang mempengaruhi. Kalau misalnya psikologi sosial itu lebih ke mentalnya, ya, lebih ke mental kita dan keseluruhan. Kalau sosial malah mental dan perilaku juga. Kalau psikologinya doang, masih juga perilaku dan itunya juga. Kognitif psikologi, kognitif neuroscience, kognitif psikologi. Jadi ada 2 ya sebenarnya titik poin psikologi ya. Satu perilaku, satu kejiwaan. Dan ini bukan kejiwaan ya, tapi ini yang ke perilakunya ya. Jadi ketika berinteraksi dengan tas tadi, organ kita memprosesnya bagaimana, mata kita yang digerakkan otak itu bagaimana, begitu ya. Jadi hanya satu wilayah kecil doang yang aktif ketika melihat simulasi atau stimulus yang tadi gitu. Nah nanti ada bagian-bagian lain yang ketika misalnya memproses wajah, misalnya di bagian sini wajah, ekspresi wajah gitu kan. Terus memproses kata-kata, beda lagi. Terus memproses sounds, beda lagi. Wilayah otaknya tuh beda-beda gitu. Nah di otak kita ini jutaan ribu saraf yang bekerja, mengirimkan stimulus, terus diproses, terus disampaikan ya kan, dikirim.
yang kamu lihat warnanya merah, sampai akhirnya kita bisa bilang, mulut kita bisa bilang merah, ya kan? Itu semua diproses di otak. Jadi ngomongin psikologi itu luas banget, banyak. Jadi ada yang merasa, ada yang mengingat, berpikir, persepsi. Dan nanti tuh ada lagi yang lain teman-teman. Ini yang generalnya saja ya. Oke. Lanjut. Nih gimana lanjutnya? Oke. Nah, jadi ada 4 reaksi dasar manusia kalau di dalam psikologi, ya kan? Ada reaksi persepsi. Itu tadi yang kalau misalnya kita ngerasa asin, manis, ya kan? Terus ada orang yang dipukul ngerasa sakit, ya kan? Sama-sama dipukul sama atau ditusuk sama jarum, jarumnya sama. Titik yang ditusuk juga sama, jempol misalnya, tapi rasa sakit itu beda-beda. Derajat ditusukkan jarum itu juga sama, tapi nanti ada orang yang ngerasa nggak apa-apa, ada orang yang ngerasa baru sedikit sakit. Kayak misalnya sambal aja, kan nggak semua orang suka makan sambal. Ada orang yang suka pedas, ada orang yang nggak suka pedas, ya kan? Nah itu karena reaksi dari psikologinya berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa makan nasi, ada yang sudah kenyang, makan nasi ada yang belum kenyang, itu tergantung dari psikologisnya. Nah, itu teman-teman. Di sini sedang dominannya sedang marah, gembira, sedih, galau karena jomblo tadi. Sehat-sehat ya Mbak Mas ya. Full puasanya Mbak Mas? Atau sudah ada yang cuti? Coba dari ada yang mau ada yang bisa kasih ide, share mungkin contoh dari reaksi yang kognitif apa ya, atau yang afektif, atau ada yang mau yang memberikan contoh yang lain, monggo silakan. Misalnya yang berencana, kira-kira apa? Miss, saya mau jawab, Miss. Boleh, silakan Mbak. Reaksi kognitif kan, Miss? Aku nggak dengar sih, Miss. Cuma kayak gini nggak, Miss? Kayak apa? Halo, Miss. Kedengeran nggak, Miss? Ya, monggo silakan Mbak. Misal kayak gini, nanti nanti tanggal segini ada konser EXO nih, terus kayak langsung kan ada dengar kabar kayak gitu, kayak langsung kayak berimajinasi, terus berpikir, terus berencana kayak nanti bawa apa ya, nanti gimana ya, nanti rencananya kayak gimana ya, kayak gitu gak? Iya, itu termasuk. Jadi stimulusnya kognitif kan, ya. Jadi langsung reaksinya langsung berpikir, terus berencana, terus berimajinasi kayak gitu kan? Ya bisa. Bahkan jadi stimulusnya adalah konser EXO, ya kan. Terus nanti ada yang sudah, nanti aku pengen di barisan depan, terus aku bikin foto gitu kan, selfie gitu kan. Atau nanti aku mau di barisan di depan, kenapa, nanti biar aku bawa foto poster gitu kan, terus ada tulisan apa gitu kan, ada fotoku atau apa gitu kan. Ya itu termasuk reaksi kognitif, bisa. Misalnya lagi ya, kayak saya tadi, kira-kira Mbak Masnya ada
sharing ide kah? Terus mbaknya tadi kan Mbak Yana ya Mbak Yana. Langsung ini apa? Inisiatif, oh mbak saya ada ini apa, ada kalau kayak gini gimana? Nah itu termasuk reaksi yang mana nih? Memberikan ide tadi termasuk reaksi yang mana? Kira-kira ketika mbaknya mengatakan, oh misalnya yang konser EXO bla 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 bla, ketika mbak menyampaikan itu kan mbak berbicara gitu kan, berkomunikasi, itu termasuk reaksi instrumental. Ketika mbak, waktu saya tanya, ada yang mau sharing kah, ada yang mau sampaikan ide kah, nah di situ respon sebelum mbak menyatakan, mau menyatakannya sebelum diungkapkan idenya. Artinya kan ketika saya menyampaikan, ada yang mau menyampaikan ini tentang 4 reaksi dasar, nah langsung berpikir kira-kira apa ya. Nah, itu termasuk reaksi kognitif gitu kan. Nah, terus ada afektifnya. Gimana afektifnya? Pasti di sela-sela kayak gitu ada rasa, aduh aku pengen ngomong. Iya aku pengen ngomong gitu kan. Berasa kayak aduh kayaknya ngeganjel kalau nggak ngomong. Nyangkut gitu kan. Itu bisa ke afektif. Desire-nya itu ada. Ambitious-nya ada untuk menyampaikan itu, energetik gitu kan. Persepsinya apa? Dari mendengar, terus diungkapkan lagi dengan lisan gitu kan. Oke. Jadi setiap tindakan manusia, satu saja tindakan manusia itu sudah mengkaitkan 4 reaksi dasar ya. Simple. Ada lagi yang mau sharing? Monggo silakan. Misalnya tentang nanti. Saya mau tanya. Boleh. Yang gempa nggak sih? Kok ngerasa gempa tadi? enggak Miss. Saya harus ingat. Ya kayak mau gempa. Mungkin karena udah zuhur ini Miss. Iya, karena udah zuhur. Jadi sedikit keliangan dia ya, tahu kan. Jadi gini Miss, kamu nanya yang reaksi persepsi itu kan ada kepekaan terhadap rasa sakit. Maksudnya kepekaan terhadap rasa sakit itu sakit dalam hal secara fisik apa non fisik ini? Oke. Stimulusnya Mbak. Stimulusnya itu bisa macam-macam. Nah, ketika Mbak mengatakan sakit, ya kan? Ketika mengatakan aduh sakit ya, nah itu reaksi instrumentalnya. Persepsinya adalah ketika aduh sakit ya, Mbak mengatakan aduh sakit itu di dalam di dalam ungkapan kata-kata aduh sakit itu ada level dari kita bagaimana memproses rasa sakitnya itu gitu kan. Karena secara sumbernya sakit itu bisa macam-macam. Bisa sakit yang ke fisik, bisa sakit yang ke mental. Persepsinya hanya satu. Persepsinya itu adalah yang diproses oleh otak kita. Gitu. Ketika pun dia omongan kata-kata seorang misalnya, ada yang ngomongin kita misalnya, wah kamu pakainya terlalu jreng misalnya, dengan yang mengatakan kamu pakainya terlalu jelek. Ada yang pakai bahasa jreng, ada yang jelek, terus ada, aduh kamu kok makainya tabrakan. Nah, ini ada 3 macam kata kan. Mungkin ketika temen ada yang ngomong kamu makai terlalu jreng, itu nggak masalah, karena otaknya
memprosesnya oke, itu biasa aja gitu kan, general katanya gitu kan, jreng tidak terlalu menyakitkan di jiwanya Mbak gitu kan. Jadi itu satu kesatuan sebenarnya Mbak. Stimulusnya bisa ke fisik, stimulusnya juga bisa ke jiwa ya kan, tapi persepsinya jadinya satu kesatuan. Ketika stimulus itu nyampe di kulit ya kan, ditusuk ke jarum gitu kan, yang ngerasain sakit kulit, tapi persepsinya untuk mengatakan rasa sakit itu satu kesatuan. Nggak bisa kita ngomong hanya di kulit saja persepsinya rasa sakit itu gitu. Kulit itu hanya sebagai media untuk untuk memproses level rasanya. Tapi level rasanya itu diproses lagi oleh otak. Kalau misalnya yang stimulusnya bukan dari benda tajam, berarti kerjasama otak dan di bagian otak itu ada macam-macam gitu kan. Ada yang untuk merasakan, ada bagian tentang memori, bukan memori, di otak itu ada beberapa, kayak misalnya memproses kata-kata, kita melihat bacaan ini ya, bacaan reaksi persepsi dengan tadi gambar, dengan gambar ini, itu wilayah otaknya berbeda. Jadi ketika yang disentuh kulit dengan yang disentuh oleh kata-kata, wilayah otak yang bekerja itu berbeda gitu. Persepsinya ada di mana, di kulit atau di jiwa? Persepsinya itu bukan di kulit atau di jiwa, itu jiwa dan kulit itu hanya sebagai media sebenarnya. Prosesornya itu ada di otak gitu. Lahirnya persepsi itu ada di otak gitu Mbak. Jadi mau apapun kita, mau gimana pun kita, mau ngapa-ngapain kita, semuanya bergantung sama otak. Otak yang ngasih kendali. Saya mau ngomong A sampai Z, itu yang menjalankan siapa? Otak. Tapi tidak satu bagian otak mengurusi semua, tidak. Organ yang mengirimkan rasa sakit fisik itu akan diproses di otak yang berbeda-beda gitu. Ketika yang mengirimkan adalah kulit, itu ada wilayah sendiri di otak. Ketika yang mengirimkan adalah telinga, mata, ya kan kalau misalnya pas kita dengerin kata-kata kamu jelek, yang mendengarkan kamu, yang merasakan, yang mengirimkan pesan kamu jelek itu apa? Indera pendengaran kan. Nah, artinya audio kan. Nah, itu ada bagian otak yang memproses informasi khusus informasi yang audionya. Nah, nanti lahirlah persepsi itu di otak gitu. Gitu, Mbak. Sampai sini Mbaknya mudeng atau malah bingung? Kalau bingung, alhamdulillah bingung. Berarti kan ada proses berpikir sih ya. Jadi intinya gini. Simpelnya adalah pesan, ya kan? Pesan itu boleh bentuknya macam-macam. Pengirim pesan boleh misalnya ada Gojek, ya kan? Gojek itu bisa jadi pengirim ya, boleh lah kita katakan Gojek ya. Uber, ya kan? Ada lagi Gojek, Uber, Grab, ya kan? Itu pengirim. Anggaplah Gojek itu misalnya kulit, terus Uber itu telinga, terus Grab itu misalnya mata. Nah, sakit itu yang mengirimkan rasa sakit nggak cuma Uber, ya kan,
yang ngirimkan rasa sakit, misalnya tadi Uber misalnya mata ya kan, terus Gojek tadi kulit misalnya, terus Grab tadi misalnya telinga ya kan. Saya harus catat nih, nanti saya lupa. Kebalik nanti. Tadi apa ya, telinga, kita bikin aja ya di sini. Nah, ini andaikan Uber tadi ini muncul kan ya? Saya munculin apa? Word berganti kan ya? Layarnya. Uber ya. Uber itu misalnya mata, ya kan? Gojek itu misalnya telinga, kebalikan tadi. Uber, Grab itu misalnya kulit, ya kan? Kulit. Nah, sakit, kita kan bisa saja merasakan sakit di mata, bisa merasakan sakit di telinga, bisa merasakan sakit di kulit. Pertanyaan Mbak Aisyah tadi, persepsi, ya kan? Letaknya di mana, ya kan? Apakah di kulit? Apakah di jiwa? Apa di mental gitu kan sakitnya? Persepsi sakit itu kan? Jawabannya simple. Nah, jawabannya tuh simple. Bisa nggak dibagi dua? Nggak bisa bagi dua. Oke, ini ya. Nah, ini. Oke. Ini kelihatan kan? Ada dua layar ya. Yang satu ini, yang satu ini. Oke. Yang ngerasakan kepekaan sakit ya organ-organ ini gitu ya. Persepsinya adalah itu, yang merasakan kepekaan sakit adalah organ-organ ini gitu. Jadi tergantung di mana rasa sakitnya itu. Medianya itu di mana. Itu persepsi, ya kan? Tapi nanti akan diproses lagi kan? Akan diproses level sakitnya itu akan berbeda-beda. Yang memprosesnya siapa? Ya kan? Otak yang memprosesnya. Nah, jadi ketika dikatakan persepsi, reaksi persepsinya memang ada di mana rasa sakit itu muncul. Reaksi persepsinya ya Mbak ya. Tapi ketika Mbaknya mau bilang, aduh sakit, terus kadang reaksi selanjutnya maksudnya ya, aduh sakit. Ada orang juga biasa aja gitu loh, nggak ada ngapa-ngapain gitu kan. Ada orang bilang, kamu bisa nggak ngomong nggak ngomong kasar gitu kan. Nah, untuk reaksi yang berikutnya itu yang diproses, yang memproses adalah otak, dan di otak pun bagian-bagiannya ya, wilayah-wilayahnya beda-beda. Jadi otak yang untuk memproses informasi dari kulit, telinga, mata itu akan beda-beda. Tapi kepekaan rasa sakitnya tergantung di mana rasa sakitnya itu muncul. Gitu. Jadi ketika ditusukin jarum di kulit ya udah, kepekaan sakitnya ya Mbak ya, kepekaan rasa reaksi persepsi kepekaan sakit itu ya ada di kulit. Gitu. Kata-kata kamu jelek misalnya. Ya kan? Kamu kamu kok udah sikat gigi belum gitu kan. Nah, kalau yang berhubungan dengan mata dan telinga itu bisa bersumber ke jiwa ya. Rasa sakitnya itu
awalnya muncul di mata dan telinga. Itu sumbernya. Tapi kemudian akan berlanjut diproses ke jiwa. Ini yang maksudnya saya tadi, untuk yang informasi diproses melalui mata dan telinga tadi, reaksi persepsinya bisa di jiwa gitu. Tapi kalau untuk yang rasa sakit dikirim secara objek terlihat, katakanlah dari gunting, dari api, dari jarum, itu kan mengenainya ke kulit ya kan. Persepsinya ada di kulit itu. Persepsinya ada di bagian di mana rasa sakit itu muncul. Beda halnya ketika, jadi ada dua macam nih, stimulusnya itu ada dua macam ya. Stimulus jarum atau benda, persepsinya akan ada pada wilayah pada katakanlah fisik ya. Tapi ketika stimulus adalah yang menangkap ya, sendernya yang menangkap itu adalah mata atau telinga ya, itu persepsinya, ini persepsi ya, persepsi ini bisa ke mentalnya orang atau psikisnya. Nah, kalau kayak gini gampang kan? Oke, gini paham kan? Nah, gimana Mbak Aisyah atau teman-teman yang lain? Ini ada dua nih. Sudah terjawab atau ada mungkin ide yang lain kali? Monggo silakan. Ini saya bikin, ini kayaknya harus harus dimasukin ke sini ya. Jadi biar bisa contoh. Nggak muat. Tidak muat teman-teman. Nah ini. Nah, kok kayak gini? Nah, gimana, paham atau masih bingung Mbak? Atau teman yang lain masih bingung? Atau gimana? Ini ya. Jadi intinya itu kalau rasa sakitnya terlihat ya Mbak ya, maksudnya yang menyebabkan rasa sakit itu terlihat, yang persepsinya itu pasti pada wilayah yang katakanlah kulit ya, bisa fisik gitu, katakanlah fisik. Kalau terlihat ya Mbak ya, kalau yang penyebab sakitnya itu terlihat. Tapi kalau penyebab yang sakitnya tidak terlihat, itu hati yang merasakan persepsinya. Sampai sini bingung atau masih ada yang mau menyanggah? Monggo silakan. Jadi intinya rasa sakit yang tidak terlihat, sumber rasa sakit yang tidak terlihat, yang menyebabkan rasa sakit itu kayak misalnya gambar kan terlihat, tapi diproses gitu kan, yang bersentuhan dengan fisik gitu, objek yang bisa bersentuhan dengan fisik itu rasa persepsinya akan ada di fisik ya. Tapi kalau misalnya objeknya itu tidak bisa bersentuhan dengan fisik, rasa sakitnya ada di mana? Ada di jiwa atau di hati. Ini kita bisa bikin. Oke, sampai sini paham? Atau masih ada yang mau ditanyain? Monggo Mbak.
kita bikin ini. Oh, nggak kelihatan. Oke, ini saya biar bisa kelihatan ya. Oke. Gimana Mbak? Jadi ini contohnya ya. Jadi ketika yang penyumber rasa sakitnya itu bisa bersentuhan dengan fisik, berarti persepsinya ada di fisik. Tapi ketika rasa atau sumber yang membuat sakitnya itu tidak bisa tersentuh dengan fisik, artinya persepsinya itu ada di hati atau jiwa, atau psikis ya, mental. Gitu. Sampai sini paham atau ada yang mau punya ide lain? Monggo silakan. Paham, Miss. Paham, Miss. Paham ya? Jadi pokoknya kalau misalnya sesuatu itu bisa bersentuhan dengan fisik, katakanlah dipukul kan bersentuhan dengan fisik kan, jadi persepsinya itu ya di fisik itu, di bagian fisik itu, misalnya di wajah misalnya dipukulnya atau di badan dipukulnya, ya berarti yang merasa sakit itu adalah persepsinya di badan. Tapi ketika saya bilang atau saya bikin gambar foto Mbak Anissa gitu kan, Mbak Aisyah, saya coret-coret, saya kasih, karena saya kreatif ya Mbak ya, punten. Saya kasih kumis-kumis gitu kan. Saya tambah-tambah gitu kan misalnya. Atau enggak gambar Mbak Aisyah, gambar saya misalnya, saya kasih apa gitu kan, saya bikin ini gitu kan. Nah, terus saya ketawa sendiri kan. Nah, itu objeknya kan tidak bisa bersentuhan dengan fisik, gambar itu. Bisa bersentuhan dengan fisik tapi tidak maksudnya itu tidak menyebabkan sakit di fisiknya gitu. Nah, tidak bisa tersentuh gitu. Pada akhirnya yang merasakan persepsi itu adalah hati, psikis, dan jiwa. Jadi itu bedanya ya. Ini kan tadi Mbak Aisyah nanya, jadi kan bisa sampai ke contohnya itu ya. Oke, lanjut. Atau ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Silakan. Oh, kita tinggal 10 menit lagi. Saya pakai apa ya? Oke. Lanjut.
ini pengertian psikologi ya, dari deskripsinya, dari eksplanasinya, dari prediksinya, dari modifikasi. Jadi nanti teman-teman bisa baca ini ya, bisa baca aja. Kita masuk ke modul kedua ya, karena kita sebenarnya 2 modul ini. Kita skip, kali ini banyak di definisi-definisi aja di modul 1, jadi teman-teman bisa baca, ada contohnya. Kalau misalnya nanti belum paham, silakan disampaikan ya teman-teman, di bahan diskusi juga nggak apa-apa disampaikan. Jadi materi kedua itu kita tentang perilaku manusia. Ya, ternyata di sini saya kontengnya. Nah, ini detail poin-poin yang kita bakal bahas nanti. Kita lihat ini videonya apa ya. Ini ada video ya, kita lihat videonya ya. Question: would you build a website for a major brand with more than 200 million users using Wix? Well, we did. Ini videonya, nggak bisa di ini, teman-teman bisa lihat di situ ya. Tes. Oke, gue Gita. Ini cerita teman-teman gue. Ternyata banyak rahasia di sekitar kita loh. Akhirnya istirahat juga, ya nggak? Git, gimana tuh kamera lo? Seru nggak? Seru kok, La. Ini gue lagi otak-atik. Minggir, orang mau baca. Minggir, orang mau baca. Ada yang seru nggak, La? Ada nih acara musik gitu. Datang yuk. Yuk. Git, ngapain lu mau kamera ke sekolah? Norak lu ya? Ya suka-suka gue lah. Sirik aja lo ya. Gak pernah liat kamera tuh anak. Oke, sampai batas itu aja. Kan ada teksnya ya, ada teksnya kan. Jadi teman-teman bisa baca teksnya tadi. Banyak banget perilaku yang diliatin tadi kan. Simple aja, dari yang saat temennya ngeliat informasi di mading ya kan, terus saat temennya lagi ada temennya lagi ngeliat mading, terus disuruh pergi gitu kan. Nah itu bagian dari perilaku kita sehari-hari dengan lingkungan kita ya kan. Ada dari kita yang seperti itu, ada yang kita berperilakunya beda, misalnya ngomongnya nggak pergi, ada yang ngomongnya misal punten numpang ya, atau isi dong saya juga mau lihat gitu kan. Ada yang perilakunya seperti itu, ada yang karena ajarannya berbeda, ada yang
ekstrim perilakunya gitu kan, macam-macam. Jadi kita mencoba untuk bahasanya di berikutnya itu adalah melihat perilakunya manusia gitu. Jadi perilaku manusia itu macam-macam ya. Ada yang bisa kita lihat dari pendekatan neurobiologis, ada pendekatan psikoanalisis, ada pendekatan perilaku, ada pendekatan kognitif dan humanistik. Jadi ada 5 ya teman-teman ya. Video ini menarik banget. Jadi semua 5-5-nya ini ada di dalam video ini. Itu saya sudah sharing sama teman-teman. Monggo nanti dilihat ya teman-teman ya. Menarik banget ini. Sama video yang pertama juga bagus. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Saya ingatkan kembali teman-teman, jangan lupa diskusinya ya. Diskusinya jangan lupa, tugas 1, 2, 3-nya juga jangan lupa. Sekarang sudah bisa dikerjakan, kalau bisa ngerjainnya jangan cuma 1 tugas saja, nggak apa-apa ngerjain diskusi yang berikutnya langsung, monggo silakan. Jadi safety waktu juga kan, save waktu teman-teman kan. Pokoknya teman-teman ngerjain aja, tidak ada pengurangan untuk nanti misalnya ternyata teorinya A, terus teman-teman bikinnya misalnya A setengah apa-apa, tidak ada pengurangan untuk penjelasan teori yang belum sesuai ya. Saya tidak akan mengurangi nilai dengan pas teman-teman menjelaskannya kurang sesuai dengan teorinya, konseptualnya, atau bahkan berbeda sama sekali. Tidak. Pengurangan nilai itu ketika teman-teman ngumpulnya terlambat ya. Jangan terlambat dong, kan udah 3 kali kita, masa masih terlambat ya. Ini kan udah di display semua ini ya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuannya? Kita absen lagi sekali lagi. Yang di luar mau diaktifin dulu. Ini teman-teman bisa baca aja ya. Baca PDF-nya ya. Jadi kita udah, jadi pertemuan pertama ini dua modul langsung ya. Jadi nanti minggu depan teman-teman bisa prepare untuk modul 3 ya. Ini saya ambil absennya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan ya Mbak Mas. Punten kalau tadi ada yang kata-kata saya kurang berkenan. Kita ketemu lagi minggu depan. Di prepare diskusi satunya jangan lupa. Diskusi pertemuan satunya jangan lupa. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.